Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Yusuf Kemal Pasar Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas nih tentang pentingnya manajemen keuangan bagi Gen Z. Tentunya ini untuk tugas mata kuliah personal branding. Jadi hari ini aku bakal bahas sesuatu nih yang dekat banget sama keseharian kita sebagai Gen Z, yaitu adalah manajemen keuangan. Kita, Gen Z, adalah generasi yang paling dekat banget sama yang namanya informasi digital dan juga segala hal yang berkaitan dengan digital tentunya. Transaksi tinggal tap QRIS, pay later ada di mana-mana, e-wallet selalu ready. Tapi kemudahan ini seringkali bikin kita lupa. Gaji baru turun, udah hilang duluan karena check out Shopee dan juga ngopi biar produktif. Makanya topik ini penting banget, biar kita nggak cuma jago ngabisin duit, tapi juga jago bikin uang bertahan dan juga tentunya bertumbuh. Pertama, realita keuangan Gen Z. Banyak survei yang menunjukkan lebih dari 60% Gen Z aktif menggunakan pay later untuk kebutuhan yang konsumtif. Banyak juga yang belum punya dana darurat sama sekali. Itu artinya masih banyak yang hidupnya tiap akhir bulan auto survival mode. Kemudian yang kedua, mindset yang sering jadi jebakan. Misalnya, ngatur uang itu nanti deh kalau udah kaya. Padahal orang kaya itu jadi kaya karena mereka itu mengatur uang-uang yang kecil, mulai dari kecil, dan menjadikan mereka orang kaya. Kemudian pemikiran YOLO, hidup itu cuma sekali. Kalau terus-terusan kayak gitu, YOLO bisa berubah jadi orang lain yang ongkosin deh. Nah, yang ketiga nih, cara simple buat mulai manajemen keuangan. Kita bisa pakai strategi pembagian uang seperti 50% kita bagi untuk kebutuhan, kemudian 30% kita bagi untuk hiburan. Sisanya 20% ini kita alokasikan untuk tabungan ataupun ke instrumen investasi. Bahkan ngisihin 10.000, 20.000 per hari itu untuk investasi di beberapa instrumen investasi itu udah cukup loh buat ngebangun masa depan yang lebih stabil. Tentunya bahkan bukan hanya stabil, tapi juga bisa membangun masa depan yang lebih baik dari yang sekarang. Efek compounding itu beneran bikin uang bertumbuh loh. Bahkan saat kita tidur pun uang bisa bertumbuh. Selain itu, kita juga perlu nih kenali musuh terbesar dompet kita, yaitu impulse shopping. Solusinya adalah kita perlu nih memantau pengeluaran lewat aplikasi. Kemudian juga membatasi nih pay later kalau mental masih goyah. Jadi kalau misalkan mental kalian masih goyah, kalian harus tuh membatasi pay later. Dan selalu bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi, manajemen keuangan bukan soal pelit atau anti nongkrong. Ini penting karena kontrol. Tujuannya untuk mengontrol keuangan kita. Kita mau uang yang kerja buat kita, bukan kita yang kerja terus tapi uang hilang begitu saja. Kita ini generasi yang punya akses terbesar ke informasi dan peluang finansial. Masa depan ada di tangan kita. Dan juga cara ini kita bisa ngatur uang mulai hari ini, mulai dari langkah kecil. Langkah-langkah kecil seperti mencatat pengeluaran, bikin dana darurat, dan mulai investasi walaupun hanya sedikit.
Jadi ayo kita sama-sama sebagai Gen Z, karena aku juga di sini Gen Z. Bukan cuma melek digital, tapi juga melek akan finansial. Karena masa depan kita ini terlalu keren kalau cuma dihabisin buat bayar cicilan pay later. Baik, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menyimak sampai akhir. Sekian dari aku.